Lumpuhkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu. Kau awalnya adalah anjing yang berkualitas. Tetapi kau memilih untuk menentangku. Kau melumpuhkannya. Cabut rumput liar dan hilangkan akarnya. Keturunan keluarga Chen. Bangkit setelah kehancuran. Kebangkitan garis keturunan. Bawang. Wariskan seni bela diri kuno keluarga. Kurangi tekanan. Aku. Seni bela diri kuno untuk meringankan beban. Kompetisi seni bela diri nasional berakhir kemarin. Xiao Jianfang mewakili klub Boyo memenangkan kejuaraan gelar pertama seni bela diri. Setelah kompetisi, Xiao Jianfeng melamar adik juniornya, menciptakan legenda di dunia seni bela diri. He Shui diwawancarai setelah pertandingan. Chen Tian telah berulang kali menargetkan adik junior dengan motif tersembunyi, telah dikeluarkan dari sekolah. Hai Sisui, hai Xiaomi, Xiao Jianfeng. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Keesokan harinya, tempat parkir rumah sakit. Bukankah ini yang Siking teman SM aku? Kejar. Tolong aku. Kau tidak bisa lari hari ini. Aku tidak mengenalnya. Kau tunanganku. Kau tidak mengenalku. Si cantik yang menyendiri saat itu. Ternyata bersama orang seperti ini. Kau bicara omong kosong. Aku punya surat nikah yang ditandatangani oleh ayahmu. Dibenarkan. Aku lebih baik mati daripada pergi denganmu. Begitu kita menyelesaikan pernikahan dan mendapatkan surat nikah, ketika saat itu tiba jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Anak kecil, kudengar di sebelah barat kota Bianjian adalah Bailong nomor 1. Pergi jika kau tidak ingin mati. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan membunuhku? Patahkan tangan dan kakinya untukku. Lemparkan dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Berdiri di belakangku. Anak kecil, kau cukup sombong. Sungguh menakjubkan. Sekumpulan sampah. Bangun. Pergi. Lanjutkan. Sebelah barat Tianchen. Baihua nomor 1. Bukankah kau bilang kau akan membunuhku? Ayah, aku salah. Pergi dari sini. Sekarang tidak apa-apa. Kamu sangat luar biasa. Bisakah kamu? Jadilah pengawalku. Aku bisa memberimu uang setiap bulan. Bagaimana dengan 1 juta? Meskipun menjadi pengawal, agak memalukan. Apalagi menjadi pengawal untuk teman SMA. Tapi demi ibuku, ini satu-satunya cara. Baiklah. Lalu, berjalanlah denganku. Baiklah. Jadi, kau ingin aku menjadi pengawalmu, hanya karena Bai Xiaolong. Jangan salah paham. Ayah kita mengaturnya ketika kita masih kecil. Setelah ayah pensiun, kedua keluarga kita tidak lagi memiliki kontak. Tahun lalu, dia datang untuk melamar pernikahan dengan surat nikah. Setelah aku menolaknya, dia selalu menyimpan dendam. Dia melecehkanku tanpa alasan. Dia hanya mengincar bisnis keluargaku. Zaman apa ini? Bagaimana mungkin masih... Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Berikan dia uangnya. Apakah kamu akan selalu melindungiku? Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Halo, Kamu di mana? aku dibawa di rumah sakit. Ada apa? Apakah kamu sakit? Bukan aku, ibuku dioperasi tadi malam. Aku masih perlu berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa mendapatkan biaya operasi. Lalu, kamu di rumah sakit mana? Rumah sakit Tianchen. Dengan uang ini, ibuku juga bisa menjalani hidup yang baik. Jaga dirimu baik-baik. Ibu, Xiao Tian sudah kembali. Untungnya kau meminjam uang dari kami. Kalau tidak, ibumu benar-benar menyedihkan. Biaya operasinya bukanlah jumlah yang kecil. Baiklah, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ketika kamu punya uang, bayar aku kembali. biaya operasi apa? Aku yang membayar biaya operasinya. Apa hubungannya denganmu? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Dasar anak. Setelah meminjam uang, kau ingin menyangkal utang. Aku. Xiao Tian, ibu tahu ini sulit bagimu. Jangan khawatir.
Saat ibu sudah sembuh, aku akan memberikan uangnya kembali ke pamanmu. Ibu, mereka benar-benar tidak membayar biaya operasinya. Chen Tian, ibumu baru saja menjalani operasi. Jantungnya tidak tahan rangsangan. Dasar anak kecil, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Keluarga ini terlalu tidak tahu malu. Ibumu baru saja menjalani operasi dan membutuhkan uang di banyak tempat. Kalian ini juga tidak mudah. Kalau tidak, berikan rumahmu kepada kami sebagai jaminan. Dan aku akan memberimu 200.000 lagi. Rumahku bernilai 800.000. Kau ingin mengambilnya dengan harga 200.000. Apakah kalian mencoba merampok kami? Bagaimana dengan biaya operasi 300.000? Apa? Kamu benar-benar ingin menyangkal hutang itu? Jika aku tahu kamu begitu, dasar orang tidak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak meminjamkanmu uang sejak awal. Akan kukatakan sekali lagi, aku membayar biaya operasi ibuku. Xiao Tian, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada pamanmu? Mereka tidak mungkin menipu rumah kita. Bibi, aku teman Chen Tian. Kudengar Bibi sakit, datang menjengukmu. Lihatlah tonik ini, cordyceps dan sarang burung walet, dan tripang liar. Ini tidak murah. Ini semua mungkin palsu. Ibu, dia adalah bosku. Biaya operasimu adalah gaji yang dia bayar di muka kepadaku. Benarkah, Bibi? Chen Tian sekarang memang ada di perusahaanku. Belajar beberapa seni bela diri yang buruk. Cukup bagus dia punya perusahaan yang menginginkannya. Dan bisa menghasilkan 300.000. Apa kau pikir aku anak 3 tahun? Memang gajiku bukan 300.000 sebulan, tapi 1 juta sebulan. 1 juta. Kau benar-benar membual. Karena kamu sangat kaya, sangat mampu. Dulu, mengapa kamu meminjam uang dari saya? Jika aku tahu, kalian akan mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Aku tidak akan pernah meminjam uang dari kalian. Juga, ketika kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit, ibukulah yang merawatnya. Keluargaku membayar biaya pengobatan. Apakah kalian membayar sepeser pun? Sekarang kalian di sini untuk merampok kami. Mengatakan aku tidak punya uang. Aku punya banyak uang. Uang sebanyak itu, dari mana kau mendapatkannya? Kau menganggur sepanjang hari. Bagaimana kau bisa menghasilkan begitu banyak uang? Uang ini adalah semua gajinya. Perusahaan macam apa yang kau jalankan yang bisa membayarnya gaji setinggi itu? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau mempekerjakannya sebagai aktor. Perusahaanku bernama Grup Jiangqing. Aku adalah ketua Grup Jiangqing. Grup Jiangqing yang terkaya di Jiangcheng. Bukankah itu perusahaan pacar Meng Yun? Kamu baru saja berkata, Chen Tian berutang padamu 300.000. Apakah ada surat utang? Kita semua adalah kerabat. IOU apa yang dibutuhkan? Lalu, apakah kamu punya slip pembayaran? Atau catatan transfer? Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Chen Tian adalah karyawanku. Karyawanku diperas. Tentu saja itu menjadi urusanku. Pemerasan apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah itu pemerasan atau bukan? Polisi akan mencari tahu. Kalian pergi atau tidak? Kalian ingin aku memanggil polisi? Terima kasih. Aku mau menolak. Tentu saja. Bagaimana aku bisa memutuskan urusan perusahaanmu? Sebenarnya kamu bisa. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo pergi. Baiklah. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Sayang, tentu saja aku di sini untuk membawamu pulang. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Terakhir kali aku tidak tahu latar belakangmu, aku dibodohi olehmu. Kali ini, aku sudah bertanya dengan jelas. Kamu hanyalah bajingan yang melecehkan mahasiswi junior. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Marah karena dipermalukan. Bajingan seperti ini, kamu bahkan bisa mempertahankannya. Apakah kamu tidak takut dia akan memiliki motif tersembunyi untukmu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku berbicara omong kosong, lalu orang-orang daring itu semua menyebarkan ceritamu. Aku pikir kamu sengaja Seni bela diri kuno, naga menurun. Seni bela diri kuno, menaklukkan naga. Arhat membalikan segel langit. Chen Tian, apa maksudnya tadi? Mereka menjebakku. Apakah kamu percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu sepenuhnya. Aku percaya padamu. Sejak SMA, setelah kamu menyelamatkanku, aku tahu, kamu pasti orang yang penuh keadilan. Tapi di tengah ini, apa sebenarnya yang terjadi? Itu sudah keterlaluan. Mereka mencuri kejuaraanmu dan bahkan menjebakmu. Mereka selalu memperlakukanku sebagai bidak. Ini salahku karena begitu bodoh. Hingga benar-benar mempercayai mereka. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin membunuhnya? Tidak. Aku akan mengalahkannya di kompetisi arena nasional. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku.
Biarkan Xiao Jianfeng menunjukkan warna aslinya. Lalu, apakah kamu masih menyukai adik perempuan magangmu? Bagaimana aku masih bisa menyukainya? Dia menyakitiku begitu dalam. Aku mendukungmu. Dia dipukuli seperti ini oleh Chen Tian, dan hanya dengan satu pukulan. Benar, Tuan Muda Xiao. Chen Tian pasti akan membalas dendam pada kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang perlu ditakutkan? Hanya seorang Chen Tian belaka. Tuan Muda Xiao adalah juara nasional. Kita tidak harus melawan Chen Tian. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Bukankah ada juga yang Ziking? Chen Tian tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu kan? Manajer Qi, kamu punya banyak waktu hari ini untuk datang ke tempatku untuk bersenang-senang. Saudara Long, jangan sebutkan itu. Itu membuatku kesal. Mari kita minum beberapa gelas. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Sepupu tunanganku adalah teman sekelas manajer yang kita. Aku ingin memintanya untuk mendapatkan promosi untukku. Tetapi bajingan ini benar-benar mengabaikanku. Kamu beritahu aku, dia hanyalah seorang praktisi seni bela diri yang miskin. Untuk apa dia bertingkah? Seni bela diri? Sepupu tunanganmu? Jangan-jangan Chen Tian? Kamu mengenalnya? Sejujurnya, Yang Ziking adalah tunanganku. Manajer yang adalah tunangan Xiao Bailong? Apakah kamu bercanda? Kamu tidak percaya padaku? Kamu harus mengenali tanda tangan ketua lama kita kan? Kamu pasti tahu, kan? Sejujurnya, sebenarnya, Yang Ziking dan aku sudah berencana untuk menikah sejak lama. Itu semua karena Chen Tian ini. Apa kamu bilang? Manajer Yang dan Chen Tian bersama? Reputasi Chen Tian di dunia seni bela diri sudah terkenal buruk. Dia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena melecehkan adik perempuannya. Sekarang dia mengincar Yang Ziking. Dia benar-benar sampah. Jangan khawatir, Saudara Lon. Aku pasti akan memberitahu ketua yang segalanya tentang dia ketika aku kembali. Yang Ziking. Dia sudah lama terpesona olehnya. Jika kau memberitahunya sekarang, itu hanya akan membuatnya semakin jijik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begitu saja. Membiarkan bajingan itu lolos begitu saja? Bantu aku. Setelah selesai, aku menjanjikanmu posisi wakil ketua grup Jiang Kim. Saudara Lon, berikan saja perintahmu. Aku akan pergi ke perusahaan untuk menangani beberapa hal. Kamu bisa datang di sore hari. Baiklah. Saudara Lon, Yang Ziking telah pergi ke perusahaan. Chen Tian tidak ikut. Datanglah ke kantor saya sebentar. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku tunanganmu. Grup Jiang Kim ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku di sini. Siapa yang berani MENG hentikanku? Keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Sudah kubilang. Cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Meskipun aku benci menggunakan kekerasan, kau memaksaku melakukan ini. Lepaskan. Kau jalang bau. Aku akan melakukannya padamu hari ini. Halo, ada apa? Binatang, lepaskan aku. Baumu sangat harum. Tolong. Bai Xiaolong, jika kamu berani menyentuh Yang Ziking, aku akan melumpuhkanmu. Bajingan, kau berani menggigitku. Keluar. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Ingin mati? Tidak semudah itu. Aku minta maaf. Aku terlambat.
Tolong. Pembunuhan. Semuanya datang dan lihat dia. Pasangan pezina ini membuat kekacauan di kantor. Aku menangkap mereka. Dan Chen Tian itu bahkan mengatakan dia akan membunuhku untuk membungkamku. Jangan memfitnahku. Semuanya datang dan lihat. Chen Tian ini bahkan mengatakan dia akan membunuhku. Jangan memfitnah dia. Kamu yang menerobos masuk ke kantorku dengan niat jahat terhadapku. Fitnah. Kau malah memihak bajingan ini. Semua orang bisa mengakses secara daring. Bajingan ini bernama Chen Tian. Dia dikeluarkan dari sektenya karena melecehkan adik perempuannya. Dia hanyalah sampah. Jangan percaya kata-katanya. Chen Tian dijebak. Aku menjebaknya? Bisakah berita di internet menjebaknya? Lagi pula, aku adalah tunangan Yang Zikin. Sertifikat pernikahan ini memiliki tanda tangan pribadi ketua lama Anda di siang bolong. Kalian pasangan pezina membuat kekacauan di kantor. Kalian berdua pezina malah bermesraan di kantor. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Itu tidak benar. Bukan itu yang kamu katakan. Chen Tian, bukankah kau akan membunuhku? Ayo, bunuh aku. Bajingan. Cepat atau lambat kau akan mendapatkan balasanmu. Zikin, aku tahu kau ditipu olehnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Keluar sini. Aku tidak akan menyerah padamu. Cepat atau lambat, aku akan memberitahumu siapa yang paling mencintaimu. Orang itu sangat menyedihkan. Bagaimana bisa jenderal yang menyukai bajingan seperti itu? Jadi, sikap menyendiri jenderal Yan hanyalah sebuah tindakan. Sebenarnya di kantor. Yang harus kita lakukan sekarang, seluruh perusahaan menyebarkan rumor tentang kita. Mari selesaikan ini, seperti yang mereka lakukan di dunia Jianghu. Aku akan mengurus Bai Xiaolong. Mengenai perusahaan, kamu yang kendalikan. Jangan biarkan mereka bicara omong kosong. Ini semua salah Bai Xiaolong. Tercela, tak tahu malu. Hal menjijikan. Baguslah kau baik-baik saja. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih Chen Tian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi bahaya apapun lagi. Datang dan temui aku. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi sesukamu? Bukankah aku sudah masuk? Maka aku akan membuatmu membayar harganya. Baiklah. Aku akan bermain denganmu. Apa sebenarnya maksudmu? Aku hanya sedang tidak senang. Kau tidak senang? Kau tidak senang jadi kau menghancurkan klubku dan melukai orang-orangku? Apa yang akan kau lakukan? Jangan bertindak terlalu jauh. Katakan. Bagaimana kau bisa masuk ke perusahaan Yang Ziking? Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Bicaralah baik-baik. Qi Xiong yang membawaku ke sana. Ternyata benar Qi Xiongling. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Untuk mencegahmu dari terus mengganggu Yang Ziking, aku akan melumpuhkan kejantananmu. Chen Tian, jangan membuat masalah. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apakah Qi Xiongling ada di rumah? Kamu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Hal memalukan. Aku sudah menyetujui masalahmu. Mengapa kau menunjukkan video itu kepada ibuku? Kamu melakukan sesuatu yang memalukan, dan kamu takut orang akan mengetahuinya. Kau sudah kehilangan semua muka. Beraninya kau datang ke Xionghan? Dia ada di perusahaan. Bahkan tidak berani mengatakan dia mengenalmu. Tentang pekerjaan ini, kalian berdua pezina malah bermesraan di kantor. Begitu saudara Lom dan Yang menikah, aku akan menjadi wakil ketua grup Jiangchen. Wakil ketua grup. Bai Xiaolong menjanjikanmu. Apakah kau pantas memanggilnya Bai Xiaolong? Saudara Long adalah seorang dengan reputasi di Jiangchen. Kau ini apa? Dasar pecundang bau. Hanya seorang berandal. Kamu pikir ketua yang benar-benar menyukaimu? Dia hanya bermain-main denganmu.
Kamu benar-benar berpikir kamu ini siapa? Di depan ketua Yang, kau bahkan tidak bisa menyela. Saudara Long langsung menjadikan Jong Hang wakil ketua. Itulah perbedaannya. Kau membawa Bai Xiaolong ke kantor Yang Siking dan merekam video hanya untuk menjebakku. Kau sendiri melakukan sesuatu yang memalukan. Kenapa kau mengotori aku? Aku hanya tidak tahan. Orang rendahan sepertimu. Ada apa? Kenapa kamu membuang-buang napas untuknya? Kamu tidak diterima di rumah kami. Keluar. Dengan siapa kau berteman adalah kebebasanmu. Tetapi jika kau menyakiti Yang Siking lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu masih ingin memukul seseorang? Siapa yang kamu coba? Putus dengan Chen Tian. Menemui tunangannya dengan sikap seperti ini. Apanya aku kalah dari Chen Tian? Kamu tidak pantas dibandingkan dengan Chen Tian. Sampah sepertimu. Bahkan tanpa Chen Tian, aku tidak akan melirikmu 2 kali. Sungguh menyesal tidak membawamu terakhir kali. Tapi, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Sampah. Dia adalah Yang Zikin, ketua grup Jiangkin. Benar. Lumayan, setelah perjamuan. Cari cara untuk mengirimnya ke kamarku. Ini, apa? Apa kau tidak bersedia? Apel, bagaimana bisa aku? Tuan Muda Xiao menyukainya. Sungguh keberuntungan. Apa maksudmu dengan kata-kata yang baru saja kau ucapkan? Apa kau mempertanyakanku? Kamu. Jadilah nyonya muda yang baik dari keluarga Xiao. Jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya kau lakukan. Ingat itu, nyonya muda bisa siapa saja. Tetapi tuan muda, hanya bisa aku. Apapun yang disukai Chen Tian, aku akan merebutnya. Saudara Long yang ini adalah tunanganku, Li Mengyuan. Mengyuan, ini saudara Long yang kusebutkan padamu. Halo Saudara Long. Terima kasih Saudara Long karena telah mempromosikan Jong Heng. Ikut aku sebentar. Ada apa Saudara Long? Aku butuh kau melakukan sesuatu. Katakan saja apa yang kau ingin aku lakukan Saudara Long. Saat pesta hampir selesai nanti, cari cara untuk membuat ini diminum oleh Yang Zikin. Saudara Long, bukankah ini kurang baik? Tidak ada yang salah dengan itu. Tuan Muda Xiao menyukai Yang Zikin. Ini melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Xiao. Baik, kau akan naik daun. Tuan Muda Xiao, hari ini adalah pesta pertunangannya. Lagi pula, bukankah ketua yang tunanganmu? Tunangan bukan apa-apa. Tuan Muda Xiao adalah pemilik muda grup show. Bahkan jika dia menyukai ibuku, aku harus memberikannya kepadanya. Berhenti bicara omong kosong. Selesaikan pekerjaan dengan baik, dan aku akan mengatakan beberapa hal baik untukmu di depan Tuan Muda Xiao. Baiklah. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Mereka bersedia melakukan sejauh ini. Apa yang sedang kamu lakukan dengan mengendap-endap? Meng Yuan, aku akan segera naik daun. Semuanya. Arena hidup dan mati Xiao Jianfeng. Arena hidup dan mati. Untuk menentukan pemenang. Dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan mati. Bukankah itu Chen Tian? Apa yang sedang dia coba lakukan? Dia berani membuat masalah di pesta pertunangan Tuan Muda Xiao? Apakah dia sudah gila? Dia benar-benar datang pada akhirnya. Chen Tian, hari ini adalah pesta pertunanganku. Tidak bisakah kau melepaskannya demi persaudaraan kita? Dan berhenti menggangguku? Aku di sini bukan untukmu. Kau selalu menggangguku. Di klub sebelumnya. Hari ini aku akhirnya menikah dengan adik junior. Apa kau belum mengerti juga? Aku tidak pernah mencintaimu. Adik junior tidak menaruh dendam padamu. Bukan karena dia takut padamu, tetapi karena dia peduli pada sesama muridnya. Kau iri pada latar belakangnya. Iri pada bakatnya. Tetapi bukankah semua ini konsekuensi disebabkan olehmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak senior, mohon lepaskan aku. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah adik junior. Hei Xiaomei, kau menjebakku. Kau membuat keributan di pesta pertunanganku. Dan kau mengatakan aku menjebakmu. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ya, dia bahkan tidak menyukaimu. Namun kau masih bersusah payah membuat masalah. Mengirim karangan bunga ke pesta pertunangan. Benar-benar cari mati. Aku bisa memaafkan.
apa yang kau lakukan pada Xiaomei sebelumnya. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, Xiaomei adalah istriku. Jika kau berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau benar-benar berpikir kau yang terbaik dalam seni bela diri. Bagaimana kau mendapatkan kejuaraan itu? Kau tahu itu di dalam hatimu, kan? Hari ini, aku akan mengungkap topeng munafikmu. Diam. Aku bisa melumpuhkanmu sekali. Dan aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Aku tidak akan membunuhmu. Itu karena aku ingin mengalahkanmu di kompetisi arena nasional. Merobek wajah jelekmu. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Dia ingin mengambil semuanya kembali. Apakah itu termasuk He Xiaomei? Apakah kau terluka? Pergi dari sini. Chen Tian, beraninya kau memukul Tuan Muda Xiao? Apa yang sedang kamu lakukan? Kecilkan suaramu. Temani aku bersulang untuk Ketua Yang. Tuan Muda Xiao menyukai Ketua Yang. Selama aku bisa mendapatkan Ketua Yang untuk meminum gelas anggur ini, aku bisa mendapatkan penghargaan Tuan Muda Xiao. Tapi, Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Ketua Yang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. apa yang sedang kamu bicarakan? Ketua yang adalah ketua grup Jiang Qing. Orang terkaya di Jiangcheng, perjamuan pertunangan Tuan Muda Xiao, harus mengundangnya. Ya. Tuan Muda Xiao ini, bahkan jika dia hanya mengundang satu orang, itu pasti Ketua Yang kita. Pacarku dan aku akan bersulang untukmu. Mulai sekarang, aku perlu belajar lebih banyak dari Ketua Yang di perusahaan. Terima kasih Ketua Yang. Tolong ingatkan Jonghing lebih banyak. Jika dia membuat beberapa pencapaian, perusahaan secara alami akan mempromosikannya. Jangan lakukan hal-hal yang berantakan ini. Ketua Yang benar. Kami akan terus bekerja keras di masa depan. Kalian teruslah tinggal di sini. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Nora, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, mungkin hanya mabuk. Tunanganku mabuk. Aku akan membawanya pulang. Kau siapa? Lepaskan nona muda itu. Kau hanya menghasilkan sedikit uang. Untuk apa kau mempertaruhkan nyawamu? Pergi. Chen Tian, Nora, nona muda itu telah dibawa pergi oleh Bai Xiaolong. Di mana? Tepat di pintu masuk restoran Jiangcheng. Kau berani kembali. Apa yang kau pura-purakan? Jangan kau lihat dirimu sendiri. Kau berani merebut wanita dari Tuan Muda Zhao. Jika aku adalah He Xiaomei, aku bahkan tidak akan melirikmu 2 kali. Pergi dari sini. Kau berani memarahiku, pria sepertimu. Tidak heran bahkan Yang Ziking berada di ranjang Zhou Jianfeng. Rasakan itu karena menjadi lajang. Apa yang kau katakan? Katakan sekali lagi. Aku tidak mengatakan apapun. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Di mana Yang Ziking? Bicara. Yang Ziking dibius. Dia seharusnya berada di ranjang Zhou Jianfeng sekarang. Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Chen Tian, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bunuh aku. Bunuh aku. Kau tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Aku akan selalu menjadi seniman bela diri nomor 1. Aku berkata, aku akan mengalahkanmu di arena. Aku akan menghancurkan reputasimu. Aku akan menunggumu di puncak gunung. Tetapi kau mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Apakah kamu tahu? Kamu adalah pahlawan di hatiku. Aku sangat mempercayaimu, namun kamu berbohong padaku.
Aku membencimu. Aku minta maaf. Bagaimana Li Mengyuan tahu bahwa yang Siking dibius? Kau sudah bangun. Kenapa kamu ada di rumahku? Apakah ada sesuatu yang terasa tidak nyaman? Keluar. Kenapa kamu belum pergi juga? Kau diculik oleh bayi Xiaolong kemarin. Chen Tian menyelamatkanmu. Diculik. Kenapa aku tidak punya ingatan tentang itu? Nona, kau minum terlalu banyak kemarin. Kau sudah tidak sadarkan diri ketika diculik. Untungnya Chen Tian tiba tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Aku hanya minum 1 gelas anggur kemarin. Bagaimana mungkin aku terlalu banyak minum? Minumanmu dibius. Apa kau ingat siapa yang memberimu gelas anggur terakhir? Qi Shuangheng. Kalau begitu, pasti itu. Kalau tidak, Li Mengyuan tidak mungkin tahu bahwa anggurmu diberi obat. Tapi Qi Shuangheng, kenapa dia ingin menyakitiku? Terakhir kali bayi Xiaolong pergi ke kantormu, dia yang mengantarnya masuk. Mereka bersekongkol. Nora, kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini berada di sekitar kita. Pergi ke Kau, kenapa kau di sini lagi? Seseorang datang cepat. Saudara-saudara, Jika kamu tidak ingin dipukuli, minggir. Keluar. siapa yang berani begitu lancang? Tidak mungkin. Chen Tian, apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku sudah memberimu kesempatan. Sepertinya ingatanmu sangat pendek. Jangan memprovokasiku. Aku tidak melakukan apapun. Ye Xiongling sudah dibawa ke pengadilan. Buktinya sudah meyakinkan. Bukankah kamu yang menyuruhnya melakukan ini? Jangan memfitnahku. Tunjukkan buktinya padaku. Kamu adalah anggota dunia hitam. Apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara dunia hitam untuk menghadapimu. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Aku akan memberikan semua asetku. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lakukan, tapi aku bisa. Aku bersedia menjadi anjingmu, anjing yang setia. Mulai sekarang, kau akan menjadi bos Jiangcheng. Salam bos. Yang Zikin, aku di sini hari ini untuk dengan tulus meminta maaf padamu. Masalah yang kusebabkan padamu sebelumnya, semuanya adalah kesalahanku. Mohon maafkan aku. Ini sertifikat pernikahan kembali padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Mohon maafkan aku. Kamu, apakah kamu sudah gila? Dia tidak salah minum obat. Dia dengan tulus bertobat padamu. Di masa depan, dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tolong maafkan dia. Baiklah, asalkan kamu tidak menggangguku lagi di masa depan. Aku bisa memaafkanmu. Pergi. Ya, Apa yang kamu lakukan padanya? Dia adalah orang Jianghu. Secara alami hadapi dia. Gunakan saja metode Jianghu. Pukuli saja dia sampai dia menyerah. Terima kasih. Aku adalah pengawalmu. Aku dibayar untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu berterima kasih. Apakah hanya karena uang? Pasti ada alasan lain. Apa itu? Coba tebak. Tebak sendiri. Chauvinis laki-laki tulen. Benar-benar tidak ada harapan. Kenapa kamu memarahiku? Zikin, aku sudah memutuskan untuk mengejarmu mulai hari ini. Jangan panggil aku seperti itu. Aku dan Xiao tidak begitu akrab. Bukankah kita akan lebih akrab dengan lebih banyak kontak? Apakah kamu bebat saat makan siang? Bisakah kita makan bersama? Dia ada janji siang ini. Tidak ada waktu. Mengapa kamu bersama Zikin? Aku dengan siapa? Bukan urusanmu, kan? Itu karena aku menyukainya. Apakah kamu akan melawanku untuk mendapatkannya lagi? Sampai sekarang, kamu masih tidak bisa mengenali identitasmu sendiri. Apa menurutmu kamu pantas? Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Jauhi dia di masa depan. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku sedang memperingatkanmu. Aku dengan tulus menyukai Zikin. Jika kamu bisa melepaskannya, aku bisa mengembalikan Xiaomei padamu. Kamu hanya pantas bermain dengan wanita yang telah kutinggalkan. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tidak takut akan balasan dari Xiao Corporation? Kamu hanyalah seorang tuan muda yang manja. Ini adalah Jiang Cheng. Grup Jiangqing tidak takut pada korporasi Xiao. Orang yang aku sukai adalah Chen Tian. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu membuatku jijik. Kamu memukulnya dengan baik tadi. Aku mempelajari semuanya darimu. Metode Jianghu.
Xiao Jianfeng bukan orang Jianghu. Melakukan ini akan membuatnya marah. Apa kamu tidak takut akan pembalasan dari korporasi Xiao? Kamu pergi bertarung. Jika dia ingin bersaing denganku di dunia bisnis, aku siap untuk mereka. Benar-benar mendominasi. Benar. Tadi kamu bilang kamu menyukai siapa? Aku hanya bersikap basa-basi dengannya tadi. Jangan dianggap serius. Lalu, apa kamu sudah memaafkanku? Tentu saja tidak. Ibu, kenapa ibu menyuruh kami kembali dengan tergesa-gesa? Apa yang terjadi? Xiao Tian, Bibi dan Meng Yuanmu telah dikulit. Paman, jangan khawatir. Ceritakan padaku perlahan. Pagi ini aku menerima pesan teks yang mengatakan untuk membawa Yang Ziqin ke grup Xiao malam ini. Jika tidak, aku akan mengumpulkan mayat. Lihat ini. Ada juga foto. Dia putriku satu-satunya. Bibimu baru saja mulai menikmati hidup. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Bagaimana aku harus hidup? Kau tidak bisa menyuruhku dan Yang Ziqin untuk pergi. Kenapa dia harus mengambil risiko itu? Xiao Tian, ini semua salah paman sebelumnya Tian. Mohon maafkan aku. Tolong pergi dan selamatkan dia. Aku mohon padamu. Xiao Tian, aku bersujud padamu Xiao Tian. Cepat bangun. Ini tidak akan menyelesaikan apapun. Kakak, jika Chen Tian bisa menyelamatkan mereka, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, Kak. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Meng Yuan istriku. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku harus hidup? Ya Tuhan. Aku bisa pergi denganmu. Tidak. Xiao Jianfeng sudah gila. Jika kau pergi pasti. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padaku. Mereka, bagaimanapun juga adalah kerabatmu. Kamu harus pergi. Tidak boleh. Aku bisa pergi. Kau tidak boleh datang. Dia setuju? Kenapa kau tidak bisa? Apa kau ingin membunuh bibimu dan Meng Yuan? Apa peduliku dengan hidup mereka? Bagaimana keluargamu memperlakukanku dulu? Kenapa aku dan Yang Ziqin harus menyelamatkanmu saat kau dalam bahaya? Apakah kau sudah mempertimbangkan keselamatan kami? Xiao Tian, paman berlutut padamu. Selama kau bisa menyelamatkan mereka, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Xiao Tian, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi bersamamu. Xiao Jianfeng tidak akan melepaskan mereka jika dia tidak melihatku. Ziqing, aku salah menilaimu sebelumnya. Kamu anak yang baik dan penyayang. Bibi Chen Tian telah menyelamatkanku berkali-kali sebelumnya. Aku pasti akan membantunya jika dia membutuhkannya. Apa kau benar-benar yakin? Karena Xiao Jianfeng menyuruh kita pergi. Dia pasti sudah membuat persiapan. Ini pasti akan berbahaya. Bahkan jika itu tempat yang berbahaya. Selama kamu ada di sana, aku tidak takut. Saat aku meminjam uang darimu dulu, kau memperlakukanku seperti anjing. Keluargaku telah berulang kali mempermalukanku. Aku, Chen Tian, sudah cukup baik pada keluargamu. Aku harap setelah masalah ini selesai, kau akan memberiku lebih sedikit masalah. Chen Tian, jangan khawatir, selama mereka bisa kembali. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Ibu, jangan khawatir. Kami akan segera kembali. Kamu benar-benar berani datang. Aku hanya menyukai sikap keras kepalamu. Kenapa kalian sangat terlambat? Cepat selamatkan kami. Kami dibunuh olehmu. Aku tidak ingin tinggal di sini semenit pun. Xiao Jianfeng, kau benar-benar mesum. Biarkan mereka pergi. Teruslah mengutuk. Aku hanya menyukaimu. Kemarahan yang tidak kompeten semacam ini. Aku sudah di sini. Apalagi yang kau inginkan? Kamu membuatku sangat tidak senang. Aku senang. Kalau begitu aku akan melepaskan mereka. Kamu tidak bisa melawan pada mereka. Bertahanlah selama waktu yang dibutuhkan untuk sebatang dupa untuk terbakar. Aku akan melepaskan mereka. Terlalu tidak tahu malu. Katakan apapun yang kamu inginkan.
Bagaimana bisa kamu tidak membiarkan kami melawan balik? Kalian terlalu menindas kami. Di tempatku. Akulah aturannya. Jika kamu berani melawan, aku akan membakar mereka sampai mati. Cepat setujui permintaan mereka. Kamu tidak boleh melawan. Chen Tian, jika kamu berani melawan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayo, Aku bisa melumpuhkanmu sekali. Dan aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jangan menahan diri. Pukuli dia sampai mati. Chen Tian, teruslah berjuang. Mereka adalah ahli Grandmaster yang kuhabiskan. 20 juta untuk menyewa. Tidak ada yang bisa menahan upaya gabungan dari 4 orang. Kamu hanya menonton Chen Tian dipukuli sampai mati. Tercela dan tak tahu malu. Kamu tidak pantas menyandang gelar nomor 1 dalam seni bela diri. Setelah menghabisi Chen Tian, aku akan melakukannya padamu malam ini. tidak mudah untuk bertahan selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Tidak. Chen Tian, Ini adalah konsekuensi dari menentangku. dupa sudah habis terbakar. Bisakah kita pergi sekarang? Jangan khawatir, kami tidak melihat apapun. Hidup dan mati Chen Tian tidak ada hubungannya dengan kami. Biarkan kami pergi. Lemparkan Chen Tian dan mereka berdua ke ruang bawah tanah bersama. Dasar bajingan. Kamu tidak menepati janjimu. Ibu, aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Siapa suruh kalian menjadi kerabat Chen Tian? Ingat di kehidupanmu selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. The film was translated and narrated by M Media. Zhao Jianfeng. Apa kau sudah memikirkan bagaimana kau ingin mati? Semuanya serang dan bunuh dia. Kalian seharusnya menjadi Grandmaster seni bela diri yang terkenal di semua penjuru. Karena kalian membantu orang jahat. Membantunya melakukan hal-hal keterlaluan seperti itu. Orang mati karena kekayaan dan burung mati karena makanan. Dia memberi banyak uang. Salahkan dirimu sendiri. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Maka kalian harus mati. Segel pembalik arhat. Dia bukan manusia. Lari. Aku tidak ingin uangnya lagi. Ampuni hidupku. Terlambat. Kamu, jangan bunuh aku. Tapi kamu sepupuku. Chen Tian, tenang. Kami tahu kami salah. Tahu kami salah. Jangan bunuh. Jangan bunuh aku. Kamu mau kemana? Zhao Jianfeng adalah orang gila. Ikutlah bersama kami, ayo pergi. Apakah itu sepadan untuk seorang wanita? Kamu sebaiknya ikut dengan kami. Jika aku tahu kau seperti ini, aku dan Yang Siking seharusnya tidak datang. Dia orang luar. Kita adalah keluarga. Pergi selamatkan dia. Bagaimana jika ibuku dan aku tertangkap lagi? Pergi. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat,
aku akan melemparkannya keluar. Biarkan dia pergi. Aku bisa mengampuni hidupmu. Bunuh aku. Bisakah kamu membunuhku? Berlutut padaku. Baiklah. Aku akan berlutut. Sakitkah? Jadi, bagaimana jika kamu bisa berkelahi? Di dunia ini, uang adalah hal yang paling penting. Dalam hidupmu, kamu hanya bisa berlutut dan menatapku. Tinggalkan aku sendiri. Jangan berlutut. Kamu adalah pahlawanku. Jangan berlutut padanya. Jadi, apa masalahnya jika aku berlutut? Kau adalah hal yang paling penting. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pergi ke neraka. Pergi ke bawah dan jadilah sepasang kekasih yang ditakdirkan. Chen Tian. Kenapa kamu begitu bodoh? Chen Tian, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kenapa? Pertanyaan yang jelas. Mengabaikanmu. Sangat cantik. Aku tahu, kamu tidak perlu memberitahuku. Melihatmu, kau sama sekali tidak tampak seperti pasien. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Ayo pulang sekarang. Chen Tian. Kenapa kamu tidak tinggal bersama bibiku di tempatku? Orang tuaku berada di luar negeri sepanjang tahun. Aku sendirian di rumah. Rumah terasa kosong. Itu akan terlalu memalukan. Bibi. Chen Tian terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Kesehatanmu juga tidak baik. Akan lebih nyaman di tempatku. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Hanya jangan menganggapku menyebalkan ketika saatnya tiba. Bagaimana bisa Bibi? Aku sangat senang. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk melindungimu seumur hidup. Halo, aku ingin mendaftar untuk kompetisi seni bela diri nasional. Informasi pribadi, klub atau perguruan bela diri yang berafiliasi. Tidak The satupun film was dari mereka. translated Bisakah aku and mendaftar sebagai narrated individu? by M Media. Namamu Chen Tian, tidak ada klub atau perguruan bela diri. Kau tidak bisa mendaftar. Cepat pergi dan jangan menunda pekerjaanku. Kenapa kamu seperti ini? Ada apa? Kau tidak memegangnya dengan benar dan menyalahkanku? Ambil itu. Aku melihat banyak ahli setiap hari mengancamku. Percaya atau tidak, aku akan melarangmu dari kompetisi seumur hidup. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Bukankah itu hanya sebuah aula bela diri? Buka saja satu. Tuan Muda Xiao, kerja bagus. Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao, selama aku di sini, tidak mungkin dia bisa bersaing. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik gunung. Bagaimana kamu akan membalas dendam? Aku sudah membeli tempat ini untukmu. Lihat, apakah kamu menyukainya? Itu bagus. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah mendaftarkan aula seni bela diri dengan Asosiasi Seni Bela Diri. Nama apa yang bagus untuk itu? Mari kita sebut aula seni bela diri Hari Cerah. Yang Ziking Chen Tian. Aula bela diri Hari Cerah. Nama yang bagus. Aku menyukainya. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu. Orang ini adalah muridku. Dia melecehkan adik seperguruanku. Melukai gurunya. Murid yang tidak tahu berterima kasih dan pemberontak seperti itu adalah aib bagi dunia persilatan. Lupa membuka aula dan menerima murid. Kalian semua menjebakku. Jangan mencoba memutarbalikkan kebenaran di sini. Mengatakan kami memutarbalikkan fakta. Lalu kau melukai tuanmu dan membuat keributan di pesta pertunanganku dengan Xiaomei adalah fakta, Kang. Orang sepertimu membuka aula dan mengajar murid. Bukankah itu menyesatkan orang? Aku bisa bersaksi. Chen Tian tidak seperti yang kamu katakan. Kau wanita tidak bermoral. Mengkhianati tunanganmu. Di kantor perusahaan. Melakukan tindakan memalukan. Kualifikasi apa yang kau punya? Kau melakukan segala yang kau bisa untuk menjentikanku. Kau hanya tidak ingin aku bersaing. Apa kau takut padaku? Takut padamu. Apakah kau pantas? Aku tidak pernah menganggapmu serius. Apa yang kau inginkan dariku? Guru He? Dia adalah Chen Tian. Murid pemberontakku itu.
The film was translated Beraninya kamu and merobek informasi narrated by kami. M Media. Aku adalah ketua asosiasi bela diri Jiangchen. Aku punya hak untuk mengawasi dunia bela diri Jiangchen. Seseorang sepertimu, seorang yang bejat, tidak boleh diizinkan membuka sekolah dan mengajar murid. Kau sebagai ketua asosiasi seni bela diri Jiangchen, hanya mendengarkan sisi cerita mereka. Bagaimana kau bisa menegakkan keadilan di dunia seni bela diri? He Shui adalah seorang Grandmaster. Muridnya adalah juara nasional. Apakah dia masih akan menjebak orang biasa sepertimu? Kalian semua adalah burung dengan bulu yang sama. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apa kau akan mengecapnya atau tidak? Asosiasi seni bela diri Jiangchen tidak akan mengecapnya untukmu. Baiklah. Jangan sampai kau menyesalinya. Setelah itu, jangan datang memohon padaku. Sungguh lelukon. Apakah dia, ketua asosiasi bela diri Jiangchen yang terhormat, akan memohon padamu? Kau pikir kau siapa? Asosiasi bela diri Jiangchen tidak menerima orang-orang bejat dalam bela diri. Silakan pergi sendiri. Apa yang harus dilakukan jika kamu tidak bisa mendaftar? Kamu tidak bisa bersaing. Xiao Jianfeng sangat tidak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan cara-cara licik seperti itu. Dia tidak tahu malu. Kalau begitu, aku akan melawan api dengan api. Kamu punya rencana. Halo, Guru, ubah alamatnya. kalau begitu, aku akan memanggilmu bos. Terserah, aku butuh kau melakukan sesuatu untukku. Beri saja aku perintahmu, bos. Selesaikan untukku. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Jiangchen. Gunakan segala cara yang diperlukan. Ini mudah, serahkan padaku. Ada apa? Aku khawatir kamu akan diperdaya. Jangan khawatir, dia tidak punya nyali sekarang. Aku bisa mengecapnya untukmu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku berkata, aku janji aku bisa mengecapnya untukmu. Kau mengambil uang He Shui, kan? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan pergi ke Ningqing untuk berpartisipasi dalam asosiasi seni bela diri besok. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkannya. Chen Tian, jika kau tidak membiarkanku mengecapnya untukmu, Bai Xiaolong akan memukulku lagi. Aku bisa mengecapnya untukmu. Tapi kau harus punya sopan santun ketika meminta bantuan, kan? Chen Tian, aku mohon padamu untuk pergi ke asosiasi bela diri Jiangchen untuk mendapatkan kapnya. Aku salah. Tolong maafkan aku. Baiklah. Ingat pelajaran ini. Tidak semua uang bisa diambil. Keluar. Kemari. Minum. Ketua Zhao, aku minta maaf. Aku ada urusan hari ini dan tidak bisa minum. Jika kau tidak minum, keluar dari perusahaan besok. Manajer umum Zhao. Zhao Jianfeng, jangan bertindak terlalu jauh. Sejak kapan kau punya hak untuk membentakku? Aku mentolerir apa yang kau lakukan pada Yang Ziking. Aku sudah menahannya selama ini. Apa kau bahkan tidak menghindariku sekarang? Aku tunanganmu. Aku ingat. Malam itu, Chen Tian bisa menemukan kamarku. Kau yang memberitahunya, kan? Bukan aku. Hanya Bai Xiaolong dan kau yang tahu nomor kamarku. Yang Ziking dikirim oleh Bai Xiaolong. Bukan kau. Lalu siapa? Ya. Itu aku lalu kenapa? Ketika kau mengejarku. Apa yang kau katakan? Pada malam pesta pertunangan, kau sudah bersama wanita lain. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Sudah kubilang. Jujurlah menjadi nyonya muda showmu. Aku bisa memberikan semua yang kau inginkan. Dan aku bisa menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Jika aku tahu kau seperti ini, seharusnya aku tidak berada bersamamu sejak awal. Apalagi seharusnya aku tidak membantumu berkomplot melawan Chen Tian. Jadi, akhirnya kau mengakuinya. Masih memikirkan Chen Tian. Ya, aku hanya ingin melihatnya. Chen Tian 100 kali lebih baik darimu. Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Hentikan. Ayah, Ada apa denganmu? ayah, aku tidak ingin menikah dengan Xiao Jianfeng lagi. Aku menyesalinya. Xiao Jianfeng memukulmu. Kenapa dia memukulmu? Dia bersama wanita lain di kantor, bermain-main. Setelah aku menangkap mereka, dia bahkan ingin melakukan hal-hal kotor itu di depanku. Aku mengatakan beberapa patah kata kepadanya, dan dia memukulku. Ini keterlaluan. Semua yang dia miliki diberikan olehku. Aku mengajarinya seni bela diri,
Bukan supaya dia bisa memukul putriku. Jangan khawatir. Amarah ini, ayah akan melampiaskannya untukmu. Sang pemenang Chen Tian. Pemenang Chen Tian dari seni bela diri King Tian. Chen Tian teruslah berjuang. Pertandingan dimulai. Chen Tian, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menang begitu cepat. Kenapa kau begitu bersemangat? Tentu saja aku senang kamu menang. Apakah kamu mengharapkan aku menangis? Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan besar. Ayo pergi. Zhao Jianfeng, aku mencintaimu. Zhao Jianfeng, semangat, sampah seni bela diri. Pukuli dia sampai mati. Bersihkan rumah. Apa kau dengar itu? Cincin ini bukan lagi milikmu. Setelah aku mengalahkanmu, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Aku akan selalu percaya padamu. Semangat. Akhirnya ini final. Kejuaraan ini milikku. The film was translated and narrated by M Media. Lawannya adalah mantan rekan seperguruan. Chen Tian. Ayo, pertandingan dimulai. Aku harus mencari cara untuk mendekat. Chen Tian, ada apa denganmu? Chen Tian, ada apa denganmu? Wasit. Ada yang salah dengan sarung tangannya. Chen Tian, sebenarnya apa yang salah denganmu? Lawan balik. Chen Tian, Chen Tian. Lawan balik. Chen Tian. Apakah aku akan kalah? Tidak. Aku akhirnya berhasil sampai di ring ini. Aku tidak boleh kalah. Bukankah kau jago berkelahi? Berdiri dan lawan balik. Aku adalah seniman bela diri nomor 1. Dewa perang yang tak terkalahkan. Seni bela diri kuno Hanbok. Bagaimana mungkin? Kau. Chen Tian. Tolong jelaskan. Apa ini? Zhao Jianfeng,
Kau menyembunyikan sesuatu di sarung tanganmu. Kau menjebakku. Pacarnya mensponsori kompetisi ini. Aku mempertanyakan keadilan kompetisi ini. Seperti yang kita semua tahu, dia dulu menggoda tunanganku. Dan dikeluarkan dari sekolah oleh guru. Kemudian menyimpan dendam, dia melukai guru. Dan ketua grup Jiang Qing. Tertangkap berselingkuh di kantor. Bajingan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sama sekali. Tertangkap basah. Apalagi yang ingin kau sangkal? Benda ini jatuh dari sarung tanganmu. Mereka menjebakku. Benda itu bukan milikku. Para hakim yang terhormat, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Xiaomei, cepat. Bantu aku mengungkap bajingan dunia persilatan ini. Pulihkan nama baikku. Zhao Jianfeng dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menjadi juara. Dulu, dia memberi ayahku 5 juta dan meminta kami untuk mengeluarkan Chen Tian dari sekolah. Chen Tian seharusnya menjadi juara. Aku juga bisa bersaksi. Chen Tian tidak pernah melecehkanku. Maafkan aku, Chen Tian. Kau. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kenapa kau membantu Chen Tian? Kau telah melakukan segala macam hal buruk, mengandalkan grup Xia untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Hal terburuk yang kau lakukan adalah memukulku. Saya umumkan bahwa Chen Tian dari Sekolah Seni Bela Diri Qingtian memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional. Yang terbaik dalam seni bela diri. Bagus. Memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional. Yang terbaik dalam seni bela diri. Yang terbaik dalam seni bela diri. The Menikahlah film was denganku. translated Apa and katamu? narrated by M. Kemunculanmu lah Media. yang mengubahku. Aku bisa memenangkan kejuaraan nasional karena kau diam-diam mendukungku di belakang layar. Percayalah padaku. Sekarang, mimpiku akhirnya menjadi kenyataan. Aku ingin mengatakannya padamu di momen terpenting dalam hidupku ini. Yang Ziking, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Sejak SMA, kapanpun aku dalam bahaya. Kau selalu muncul tepat waktu. Kau adalah pahlawan di hatiku. Dan yang lebih penting pria yang kucintai. Aku bersedia menikah denganmu. Baiklah. Kau telah menghancurkan segalanya untukku. Saatnya kita menyelesaikan semuanya. Zhao Jianfeng meminta kau untuk memberikan ini padamu. Siaran hidup dan mati. Pertarungan untuk menentukan pemenang. Dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Apa kau akan pergi? Dia dan aku harus memiliki resolusi. Jika tidak, dia tidak akan melepaskannya. Zhao Jianfeng penuh dengan trik. Dan aku takut dia akan berkomplot melawanku. Jangan khawatir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik rentan. Lalu, aku ingin pergi bersamamu. Baiklah. Kita akan pergi bersama. Akhirnya kau tiba. Siaran langsung hidup dan mati. Pertarungan untuk menentukan pemenang. Dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hari ini, hanya satu orang yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Chen Tian berfokus pada keterampilan bertarung. Sementara Zhao Jianfeng telah berlatih senjata sejak kecil. Dalam siaran hidup dan mati ini, Chen Tian tidak memiliki keuntungan. Ayah, apa kau mengatakan Chen Tian akan kalah? Sulit untuk dikatakan. Seperti kata pepatah seni bela diri, tidak peduli seberapa tinggi tetap takut pada pisau dapur. Mematikan senjata, pada dasarnya tidak tertandingi oleh teknik tinju. Tang Jet, lindungi dia. Aku akan. Hati-hati. Tidak pernah berlatih dengan senjata sebelumnya, terutama tidak pernah menggunakan tombak. Memaksa penggunaan senjata akan menjadi bebanmu. Pilihanmu ini tidak bijaksana. Sejak terakhir kali aku meninggalkan tempat ini, semua yang telah kupelajari dalam hidupku telah dihapuskan olehmu.
Diriku yang sekarang berada di luar imajinasimu. Dalam hal perkelahian, aku mungkin tidak sebaik dirimu, tapi dalam hal senjata, kau hanyalah seorang amatir. Chen Tian memilih untuk menggunakan kelemahannya untuk melawan kekuatan Xiao Jianfeng. Pada akhirnya dia tetap gagal. Suamiku, semangat! Kau masih sempat bicara cinta. Bersiaplah untuk mengumpulkan mayatnya nanti. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin? Kapan dia belajar bermain tombak? Aku berkata, diriku yang sekarang berada di luar imajinasimu. Jurus pertama dari tombak penakluk Arhat, naga bela diri kuno. Naga muncul dari laut. Arhat. Stempel pembalik. Terakhir kali kau melumpuhkanku. Kali ini aku akan melumpuhkanmu. Mulai sekarang, kita impas. Di mana kamu mempelajari ilmu tombak ini? Aku menciptakannya sendiri. Apa kau percaya? Aku tidak menyangka kamu telah mencapai level ini. Andai saja aku tahu. Seandainya saja kau tidak menggantikannya saat itu. Begitukah? Seniman bela diri harus terus-menerus berjuang untuk peningkatan diri. Lahir di masa sulit, harus juga membela negara dan membangun jasa yang terpuji. Lahir di masa makmur, harus juga menghalangi penjahat dan mempromosikan semangat bangsa Tiongkok. Ambisiku tidak pernah menjadi juara nasional, tetapi untuk berdiri di puncak dunia ini dan mempromosikan semangat bela diri bangsa Tiongkok. Jadi juara nasional hanyalah titik awal bagiku. Adapun kamu, itulah titik akhirmu. Mereka yang bisa berdiri bersamaku di puncak dunia adalah dia, kamu. Hanya bisa menatapku. Aku kalah. Satu-satunya kesempatan dalam hidupku untuk mencapai puncak dunia. Jika kita bersama saat itu, kita akan sangat bahagia sekarang, kan? Chen Tian, menikah hari ini. Ayo, Paman mendoakanmu yang terbaik. Terima kasih, Paman. Kamu menemukan istri yang baik. Di sekitar sini, jika ada pemuda yang cocok, jangan lupakan mengyuan kami. Ibu, apa yang kau bicarakan? Itu urusanku. Aku tidak butuh bantuannya. Jangan khawatir, Bibi. Aku pasti akan membiarkan si King mencari yang cocok untuk mengyuan. Kalau begitu, aku harus merepotkan ketua yang. Tidak masalah sama sekali. Kita semua adalah keluarga. Terima kasih. Sepupu. Kita harus pergi. Baiklah. Ibu, kau membesarkanku dan membudidayakanku untuk belajar seni bela diri. Putramu bersujud padamu atas lebih dari 20 tahun pengasuhanmu. Baiklah. Cepat bangun. Kau akan selalu menjadi kebanggaan ibu. Kau putra ibu yang baik. Ibu, kau adalah kebanggaanku. Aku akan selalu mencintaimu. The film was translated
translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya. Karena menghadiri pernikahan Siking dan aku. Cium 1, cium 1. Cium satu, cium satu. Siking dan aku telah sampai sejauh ini. Dan telah mengalami banyak kesulitan. Hari ini, aku ingin mengatakan apa yang ada di hatiku. Di bawah saksi semua orang. Aku memiliki tinju. Bisa meratakan gunung. Bisa membelah langit. Bisa menghancurkan apa saja. Aku memiliki tinju. Adalah ambisi untuk membubung ke awan. Sebuah ambisi yang tak terhentikan. Bahkan jika dewa dan iblis menghalangi, itu juga akan direduksi menjadi abu. Aku memiliki tinju untukmu. Aku bersedia mengabdikan seluruh hidupku untuk melindungimu selama sisa hidupmu.